Saudara, saya sudah berada di Pelabuhan Benoa. Saat ini saya akan ikut dengan tim imigrasi yang melakukan pengawasan rutin. Biasanya dilakukan di semua wilayah ya, baik itu di darat maupun laut, dan kali ini dilakukan di laut. Dan di laut, ya. Di laut ya Pak ya. Saya sudah bersama dengan Pak Teddy. Pak Teddy adalah Kepala Imigrasi kelas 1 Denpasar. Denpasar. Kita akan ke laut sekarang Pak Teddy? Ya. Boleh ikut ya? Boleh. Jadi ini adalah rutin ya Pak Teddy dilakukan ya? Apa biasanya targetnya Pak? Jadi di samping kita melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing di darat, kita juga melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing di seputaran perairan, tentunya di wilayah kerja kantor imigrasi Denpasar. Ada agendanya misalnya setiap berapa kali razia di sini atau bagaimana? Iya, memang kalau untuk rutinitas kita pengawasan di laut ini kita laksanakan minimal untuk 2 bulan sekali. Ada berapa orang yang biasanya turun Pak Teddy? Ini hari ini kita 15 orang ya? Oke, baik. Kita sudah berada di Pulau Serangan Pak Teddy ya? Betul. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada banyak sekali kapal-kapal. Ini biasanya adalah warga negara asing ya. Ya. Ini salah satunya juga adalah kapal warga negara asing. Sepertinya nggak ada orang ya Pak Teddy? Memang kegiatan untuk warga negara asing yang tinggal di Yahya seperti ini, kebiasaan di pagi hari mereka naik ke darat ya, untuk melakukan aktivitas. Masih banyak yang akan masih banyak sampai ke dalam, banyak sekali. Ini biasanya memang dimasukin satu-satu, setiap kapalnya dicek satu-satu. Kemudian ya, administrasinya dicek. Dicek ini kapal bendera asing atau Indonesia. Kalau asing ya kita masuk, kita periksa dokumen-dokumen dari warga negara asing tersebut. Itu kosong guys, turun, naik ke darat. Ya Pak, nggak ada skocinya Pak. Hah? Skocinya nggak ada. Skoci itu yang buat mereka naik ke darat. Jadi ini ada satu kapal yang kemudian masih ada WNA-nya di dalam, sedang diperiksa seluruh administrasinya ya. Biasanya apa aja itu Pak yang diperiksa? Paspor, lalu visanya, izin tinggalnya, kita periksa semuanya. So you just stay in here? Yes, I have friends. They are in the. This is my agent's messages. Untuk misalnya yang naik yacht begini, itu izin tinggalnya apakah sama dengan misalnya orang yang berlibur menggunakan lewat udara, itu sama ya Pak? Yeah, I'm stay alone. It's not my boat. I'm not owner. Oh yeah. How long you been here? 7 months. And what do you think about the inspection like this? I think it's fine. It's normal. You have to check. Okay, thank you, sir. Have a great day. Bye. You've been here, sir, in Bali. 7 days. You are with your family. Just my wife. She's just getting changed now. It's just a regular check. No, I'm quite happy. Immigration must check everybody where they can. No problem. It's a good idea. Ada satu. Ini asing juga. What's your name? Rejan Labali, From? Canada. How long you been here? Here 1 month. Did you heard about many foreigners in Bali disobey the rules in Bali? No? But what do you think about foreigner disobey the rule here? As far as I know, we try to follow the rules like everybody else. Okay. I wouldn't want to get into trouble in another country. But how do you think about law enforcement in Indonesia for foreigner? I've never dealt with law enforcement. I can't even say that I've seen them. I have not seen them. Okay. What do you think about regular check like this? To me, anything you do to make me safe in your country is all good for me. Okay. Because I want to feel safe, and I do feel safe in Indonesia everywhere I go. Okay, that's So good. I think you're doing a good job. Okay, glad to hear that. Enjoy your time in Bali. Thank you, sir. Thank you. You're welcome.
Pak Teddy, kalau kita lihat dalam operasi kita kali ini, sepertinya semuanya legal ya? Clear Clear semuanya. Artinya kalau di laut memang tidak, biasanya memang tidak ada pelanggaran, tidak banyak pelanggaran, seperti apa? Ya memang seperti pengawasan terdahulu ada beberapa kasus kita temui. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Bali juga ada yang terjadi di laut begitu ya? Ada. Yang kemudian ada sudah sekali. ditindak? Ya, gitu ya? sudah kita tindak. Oke. Biasanya pelanggaran yang di laut selain dokumen, apa yang terjadi? Sementara masih yang kita temukan tempoh hari adalah overstay. Overstay. Biasanya kalau menemukan ada yang melakukan pelanggaran dokumen, overstay atau apapun itu, tindakan yang diambil langsung di tempat atau seperti apa biasanya? Ya, kita bawa warga negara asing itu di kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Artinya tidak ada kalau bicara deal-deal di tempat itu tidak terjadi ya? Tidak ada terjadi. Oke, baik. Jadi kita sudah berkeliling selama kurang lebih hampir 2 jam. Perjalanan kali ini tidak ditemukan ada pelanggaran dilakukan oleh warga negara asing. Bahkan tadi semuanya kooperatif ya? Kooperatif sekali. Pak Teddy ya? Semuanya. Baik, dan ini memang adalah operasi reguler yang selalu dilakukan oleh Imigrasi Denpasar untuk memastikan tidak ada WNA yang melanggar dan memastikan juga keamanan mereka juga ya? Benar. Baik, Pak Teddy, Kepala Imigrasi kelas 1 Denpasar, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan dan sudah mengajak Niluh keliling-keliling. Sehat selalu Pak Teddy. Sehat selalu. Yeah, you want to steal money? You want to steal money under Mao Yuan? No. No. Indonesia, we have rules. Ini sekaligus merupakan warning kepada semua wisatawan. Sorotan terhadap perilaku bermasalah warga negara asing di Bali terus mengemuka. Imbasnya, pemerintah daerah maupun pusat terus keluarkan aturan-aturan. Seberapa efektif aturan ini dan bagaimana pula penindakan terhadap warga negara asing yang berulah di Bali? Saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Baron Ihsan. Pak Baron, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Niluh, selamat siang. Iya. Jadi Pak Baron, saya mau mulai dulu dari data. Benar bahwa banyak sekali warga negara asing melakukan pelanggaran administrasi imigrasi yang di Bali? Untuk saat ini tercatat data pelanggaran keimigrasian yang ada di Provinsi Bali ini sekitar 43 orang yang sudah kami deportasi dari 1 Januari 2023. Kemudian mungkin hari ini akan bertambah 2 lagi, jadi total ada 45 orang yang sudah dan akan dideportasi hari ini. Oke, kalau kita bicara dari sisi aturan Pak Baron, sebenarnya untuk seorang warga negara asing sampai harus dideportasi dari Indonesia, itu gimana sih? Yang pertama itu yaitu melakukan pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Kemudian apapun nanti pelanggarannya? Ya. Meskipun misalnya baru pertama kali melakukan pelanggaran, tidak ada ampun? Tidak ada ampun. Jadi apabila dia melakukan tindak pidana, kemudian nanti disidik oleh Polri, keluar dari penjara, dia juga akan kami deportasi. Kemudian ada beberapa pelanggaran lalu lintas mungkin, ditilang sama polisi, kemudian dikirim ke kami, itu juga bisa kita deportasi. Kemudian ada beberapa pelanggaran administrasi keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, itu juga nanti akan berakhir deportasi. Termasuk juga pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dari Perda dan adat budaya di Bali ini. Oke, dari 43 yang sudah dideportasi, itu pelanggarannya apa Pak? Pelanggarannya beragam, tapi sebagian besar adalah penyalahgunaan izin tinggal dan overstay. Oke, jadi semua WNA ketika dia overstay, mau overstay-nya berapa lama pun, itu akan langsung dideportasi ketika ketahuan? Belum tentu, karena menurut peraturan kami, overstay di bawah 60 hari itu yang bersangkutan masih bisa untuk membayar denda 1 juta per hari per orang. Sementara untuk di atas 60 hari ini sudah tidak bisa bayar lagi, tapi harus dideportasi dan dimasukkan dalam daftar penangkalan. Yang dideportasi oleh imigrasi ini rata-rata ini adalah informasi yang memang didapatkan langsung, artinya dalam ditangkap langsung oleh tim imigrasi, ataukah ini laporan dari masyarakat yang masuk? Sumber informasinya itu bisa dari masyarakat, bisa dari anggota Timpora,
dan ada juga yang temuan imigrasi sendiri. Contoh yang KTP kemarin 2 orang itu warga negara Suriah dan Ukraina itu adalah temuan dari Timpora. Sementara untuk beberapa kejadian-kejadian penangkapan lainnya seperti yang pelatih tenis warga negara Rusia itu temuan dari kami sendiri. Terakhir itu guru tari. Guru tari itu aduan dari masyarakat. Dalam catatan Anda, memang ada begitu banyakkah sampai kemudian ini kan ramai sekali diperbincangkan soal WNA bekerja? Kalau dibilang banyak, ya lumayan banyak. Tapi ini sebetulnya tidak seperti yang diviralkan di media. Pak Baron, dalam catatan kami selama tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Bali itu tercatat mendeportasi 194 WNA yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan visa mereka. Kebanyakan itu adalah menyalahi izin overstay. Dalam catatan Anda, apakah mereka overstay itu misalnya memanfaatkan itu di Bali untuk kemudian mencari cuan kerja di Bali? Sebetulnya kalau saya lihat nggak begitu sih Mbak Nilu. Sebagian besar dari mereka memang murni untuk turisme di sini. Tapi kalau yang kemudian viral di media sosial bahwa banyak yang bekerja di Bali, itu benar kan Pak? Iya, itu benar. Ini ramai di media sosial ini karena masyarakat ini lebih memilih untuk memviralkan semua berita di media sosial ketimbang mengadukan peristiwa-peristiwa pelanggaran ini ke laman-laman pengaduannya imigrasi. Seperti misalnya ada yang menyewakan rental motor, orang asing kabarnya, kemudian yang tadi Anda sebutkan juga ada guru, ada yang kemudian berprofesi yang lain. Artinya tidak sebanyak itu ya Pak ya? Oke, terkait rental motor, rental villa dan sebagainya nih Mbak, rental-rental itu. Sebetulnya kan orang asing nggak boleh punya aset di Indonesia. Betul. Jadi aset-aset yang mereka sewakan itu juga punya masyarakat lokal. Itu kerjasama? Itu mereka hanya membantu marketingnya. Dan itu tidak masuk kategori bekerja ketika ia membantu marketingnya misalnya? Kalau dia dapat bayaran dari situ ya, tinggal kita bisa membuktikan dia dapat bayaran atau tidak. Dan sejauh ini bisa dibuktikan? Sudah ada yang kita buktikan menerima bayaran. Karena dia melakukan pelanggaran dideportasi? Iya, sudah kami deportasi. Nah, jadi sebetulnya masyarakat lokal yang minta tolong kepada mereka untuk membantu promosi. Bukan punya mereka? Bukan punya mereka, itu, aset tetap punya WNI. Itu adalah hasil investigasi Anda di imigrasi ya? Ada juga informasi bahwa mereka yang melakukan pelanggaran yang kemudian bisa overstay begitu lama di Bali karena ada backup dari orang-orang imigrasi misalnya. Apakah itu hal yang kemudian jadi perhatian Anda juga? Ya, saya sudah pernah dengar terkait itu, namun sampai sekarang itu hanya kabar burung. Ternyata begitu diminta untuk menunjukkan orangnya, si pelapor ini juga tidak berani menunjukkan dirinya. Apakah imigrasi melakukan investigasi juga misalnya di internal? Iya, sudah kami lakukan. Dan sampai sekarang belum ada temuan oknum imigrasi menjadi backing dalam praktek-praktek yang saat ini viral. Dan kalau itu sampai ada, Anda akan menindak? Akan saya tindak. Sanksi tegas Anda berikan. Pak Baron, terakhir, Bali itu kan destinasi wisata utama Indonesia ya. Dia etalasenya Indonesia lah kalau kita sebut. Apa tantangan terberat Anda selama Anda menjadi Kadif? Tantangan terberatnya itu adalah mengimbangi bagaimana caranya penegakan hukum bisa tetap dilakukan, namun dengan tidak menimbulkan efek yang angker terhadap calon-calon wisatawan yang akan datang ke Bali. Melihat tantangan seperti itu, timnya cukup ya Pak? Timnya kurang. Tolong kalau misalnya bisa ditambahkan, mungkin kami akan sangat-sangat berterima kasih. Karena mengingat Bali yang begitu luas dengan jumlah wisatawan yang begitu tinggi ya, tentu pengawasan maksimal dibutuhkan agar masyarakatnya juga senang, wisatawannya juga tidak berulah yang kemudian merugikan masyarakat lokal. Pak Baron Ihsan, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Nilu. Sehat selalu Pak. Terima kasih.